Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM 201190337, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Adapun maksud dan tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Hamdi Jespendi MPD yang berjudul menghindari akhlak tercela. Langsung saja saya masuk pada materi dengan membaca basmalah. Menghindari akhlak tercela. Macam-macam akhlak tercela. Contoh dari akhlak ini seperti dengki atau hasad, dendam, ghibah, fitnah hingga namimah. Semuanya mengantarkan kerugian bagi orang lain dan pelakunya. Yang pertama, hasad. Hasad atau dengki bukan sekedar perasaan iri hati dari seseorang pada orang lain. Namun, ketika hati terikat hasad, maka pemilik hati hasad menginginkan nikmat yang orang lain juga hilang darinya. Hasad bisa mengakibatkan hangusnya kebaikan seseorang. Hati orang berhasad tidak pernah merasa tenang. Cara untuk mengatasi hasad yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Selain itu, seseorang juga mesti menyadari jika hasad merupakan perbuatan tercela yang bisa menghanguskan kebaikan. Yang kedua, dendam. Dendam juga menjadi perbuatan tercela. Rasa dendam membuat hati seseorang dipengaruhi rasa kemarahan. Dia ingin membalas pelaku orang lain atau perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya. Cara untuk mengatasi dendam adalah dengan memaafkan orang yang menyebabkan sakit hati. Yang ketiga, ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang cukup sulit dihindari setiap orang. Ghibah adalah membicarakan diri orang lain. Namun, umumnya ghibah tidak hanya membicarakan orang lain dalam hal baik saja, melainkan juga kekurangannya. Cara menghindari ghibah adalah selalu mendustakan bisikan setan saat hati ada dorongan membicarakan aib orang lain. Yang keempat, fitnah. Fitnah merupakan perbuatan atau perilaku untuk menjelekkan orang lain agar namanya tercoreng. Fitnah akan merugikan kehormatan orang lain. Perbuatan tercela ini kadang dilakukan secara tersembunyi dan tak jarang disampaikan secara terbuka. Dampak fitnah lebih besar dari pembunuhan. Fitnah mampu menggoreskan luka hati sepanjang hidup bagi orang yang difitnah, dan pelaku fitnah umumnya mengecut dan memiliki hasad tinggi pada orang lain. Perbuatan ini dapat dicegah dengan menyadari bahwa Allah memberi semua nikmatnya secara adil. Hati perlu ditata agar tidak mudah muncul kebencian yang dapat memicu perilaku fitnah. Yang kelima, namimah. Namimah adalah sikap mengadu domba. Hanya saja pandangan kata kurang sempurna karena namimah lebih luas pengertiannya. Namimah memiliki efek dahsyat dalam merusak hubungan. Hanya dengan bekal sebuah informasi bohong, hubungan di antara orang lain bisa kacau balau. Bahkan efek hamimah diserupakan seperti sihir. Cara menghindari hamimah yaitu menanam diri untuk tidak menyebarkan setiap kabar yang diterima. Selain itu, perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain berbuat lain, dan yang melampaui batas lainnya. Jadi dapat disimpulkan cara menghindari akhlak tercela yaitu: yang pertama, perbanyak beribadah. Yang kedua, biasakan berbagi. Yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, pahami keterbatasan manusia. Yang kelima, jaga tali silaturahmi. Yang keenam, introspeksi diri. Yang ketujuh, pelihara perkataan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.